Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Dan sekarang gue bakal ngebahas Mobuseka yang pembahasannya ya udah sampai ke volume 8 ya. Dan ya ini bukan berdasarkan web novel, ini juga bukan berdasarkan manga, bukan juga berdasarkan animenya. Ini berdasarkan light novelnya. Dan kalau misalnya lu belum nonton video-video sebelumnya tuh ya soal Mobuseka, lu bisa langsung cek ke playlist aja lah karena di situ ada playlist dari rangkuman light novel Otome Game wa Mob ni Kibisi desu. Atau ya lu bisa langsung cek deskripsi aja lah ya karena di situ ada link dari playlist rangkuman light novel Mobuseka. Nah, cerita kali ini dibuka tuh kan sama keluarga Roseblade yang pamit lah ninggalin keluarga Balford. Ninggalin keluarga Balford, ninggalin wilayah Balford. Dan para pelayan dari keluarga Roseblade itu pada natap sinis lah ke Nick. Ya, ke Nick doang sih, bukan ke Leon ya. Karena Nick nggak ngasih tahu kalau semuanya itu rencana Leon. Jadi ya, semua kesalahan dilimpahin ke Nick. Makanya ya pas keluarga Roseblade ninggalin wilayah Balford, suasananya tuh nggak enak banget lah. Bahkan Deidre sama Dorothy aja kayak apa ya ngejelasinnya ya. Intinya tuh mereka nggak kayak pelayan-pelayan mereka yang natap sinis, tapi lebih ke kesel lah. Kalau Deidre itu natap kesel ke si Nick gitu. Soalnya ya dia ngeliat Nick udah kayak mainin perasaannya Dorothea. Kalau Dorothea kayak galau gitu lah. Di lain sisi dia sedih dibohongin sama Nick, tapi dia juga masih kecintaan gitu kan sama Nick. Dan ya udah kapal keluarga Roseblade terbang tuh kan keluar dari wilayah Balford. Dan ya udah cukup jauh lah sampai tiba-tiba mereka diserang tuh sama perampok langit. Yang totalnya ada 10 kapal tuh perampok langit. Yang jelas mereka kalah telak lah secara jumlah. Mereka cuma bawa 4 kapal doang di situ. Makanya ya keluarga Roseblade itu ngirim salah satu kapal mereka tuh ke wilayah Balford lagi buat minta bantuan. Sedangkan 3 kapal mereka yang lain itu pada terbang lah ke atas awan yang ngumpet gitulah buat ngindarin pertarungan sebisa mereka sampai bantuan keluarga Balford datang. Nah, kapal yang dikirim keluarga Roseblade tadi nyampe itu kan ke wilayah Balford dan orang-orangnya itu pada panik banget ngasih tahu kalau kapal mereka diserang sama perampok langit. Mereka sampai mohon-mohon lah buat ditolong gitu kan. Dan ya udah, Leon itu langsung mau gerak tuh kan, tapi para tunangan Leon langsung nahan Leon lah. Mereka ngelarang Leon buat ikut perang karena ya dari kemarin-kemarin Leon tuh perang mulu nggak ada habisnya gitu loh. Dan itu nggak bagus buat mentalnya Leon. Bahkan Luxion aja juga ngelarang gitu loh dan ngasih tahu juga kalau mentalnya Leon nih lagi nggak stabil nih pasca perang terakhir di wilayah Alzer. Yang jadinya Nick lah yang ngambil alih buat mimpin pasukan Balford dan juga ya minjem Enhon tuh yang diizinin sama Luxion. Padahal yang kita tahu Luxion kan nggak pernah mau gitu minjemin kapalnya ke orang lain. Tapi kali ini kayak ya udah biar Leon nggak ikut perang ya udah gue pinjemin lah Enhon gitu kan. Nah, balik ke kapal Roseblade, Deidre di situ kayak ngasih semangat gitulah ke para prajuritnya dan kelihatan sih dia kayak tenang banget di situ. Padahal maksudnya ya takut-takut juga gitu loh lah. 10 kapal lawan 4 yang sekarang sisa 3 doang gitu. Bisa apa mereka? Dan juga ya walaupun mereka ngumpet ya kan di atas awan, kapal mereka pasti lama-lama bakal turun lagi tuh ke ketinggian normal dan di bawah mereka udah ditungguin gitu sama para perampok langit yang jadinya ya mau nggak mau udahlah mereka perang itu. Dan ya bisa dibilang keluarga Roseblade itu keteteran itu kan sampai Deidre itu gelisah buat bawahannya yang untungnya pas batu Enhon datang ya kan terus nyerang para perampok langit yang spontan Deidre ngela nafas lega banget lah sambil ngomong untung Leon datang. Yang padahal ya di situ nggak ada arrogance, cuma ada Enhon doang. Dan bener sih Leon datang juga, tapi dia cuma diikat di kursi pengemudi Enhon. Kenapa? Ya tadi kan ya Leon itu nggak dibolehin gelut tuh, nggak boleh ikut perang ya kan. Cuma ya kalau Leon nggak ikut, Enhon nggak bisa pakai full powernya. Makanya Leon diikat lah itu di kursi pengemudi biar Enhon bisa pakai full powernya. Tapi ya Leon juga nggak terjun ke medan perangnya, win-win solution kan. Sedangkan Nick dia yang mimpin tuh kan pasukan Balford make robot putih yang dibuat Luxion beberapa bulan yang lalu lah, yang emang khusus dibuat untuk Nick. Makanya ya Nick bisa ngebantai para perampok langit gitu kan. Ya emang se-OP itu gitu robot bikinan Luxion. Apalagi ya musuhnya kan pada ngomong wah itu Leon gitu ya. Ya Nick malah makin kesel itu di situ. Dia disama-samain sama adenya yang dalam tanda kutip ya kan gak punya hati gitu. Jadi ya benar-benar dibantai lah itu para perampok langit sama Nick. Yang mati ya udah mati gitu, yang masih hidup pada ditahan lah buat dibawa ke mansion Roseblade. Dan Nick berasa kayak hero itu, dipuja-puja ya kan, disorakin sama orang-orang dari Roseblade. Dan ya udah habis itu Nick dibawalah sama Dorothea ke dalam kapal
Rosebladt. Sedangkan Deidre nyamperin Leon tuh yang ada di Endhorn, yang pas ketemu ya kan ya. Maksudnya Leon sama Deidre ketemu, Leon ngejelasin lah soal apa yang dilakuin Nick itu ya rencana Leon sebenarnya. Jadi ya Deidre kalau mau benci Leon aja gitu. Jangan Nick dan Leon juga minta maaf itu kan ke Deidre, yang ya dimaafin sih sama Deidre dengan catatan sekarang Leon harus ke wilayah Rosebladt dulu. Yang ya biasalah akal-akalan kan, mumpung nggak ada tunangannya Leon biar Deidre bisa PDKT gitu kan. Sedangkan di tempat Nick sama Dorothea nih kasih tau lah soal impiannya buat nikah ya kan, kayak bapak sama ibunya itu ya pernikahan biasa aja, nggak ada yang mendominasi, nggak ada kebohongan, nggak ada paksaan. Jadi ya keduanya tuh sama-sama saling suka ya kan. Kalau salah yang aku salah, walaupun ya agak susah juga sih karena ya kayak yang lu tahu lah ya cewek-cewek kan kebanyakan pada nggak mau ngaku ya kalau salah ya. Kadang-kadang mereka malah bisa memutarbalikkan fakta, blame victim ya. Tapi ya itu tetap cita-cita Nick gitu. Dia nggak benci Dorothea, nggak benci bangsawan juga, atau ya fetishnya Dorothea dia sama sekali nggak masalah. Makanya ya pas tahu kalau Dorothea itu suka sama Nick, waktu Nick itu ngebohongin Dorothea, ya Nick malah nggak enak sendiri. Tapi ya gara-gara pengakuan Nick itu, Dorothea malah seneng. Soalnya ya dia mikir kalau ya berarti gue masih ada harapan nih ya kan, masih ada hope gitu kan buat nikah sama Nick. Dan ya udah obrolan mereka lanjut terus tuh kan, ngalir gitu aja ya, kayak mereka udah nyoba saling ngebuka diri lah satu sama lain. Nah pas sampai di wilayah Rosebladt sebelum pesta ya kan, Leon sempet jalan-jalan lah tuh di wilayah keluarga Rosebladt. Dan ya ada beberapa kejadian lah ya, kayak Luxion yang ditimpukin bocah perkara dianggap aneh, atau ya Leon yang minta kompensasi dari orang tua para bocah itu. Dan ya masih banyak lah kejadian-kejadian lain yang cukup absurd sebenarnya ya, tapi ya karena nggak penting ya udahlah kita skip aja. Dan pas pesta di Mansion Rosebladt, Angie sama Livia datang juga tuh kan nemenin Leon buat ketemu sama para bangsawan. Ya biasalah pesta buat hubungan sosial para bangsawan gitu. Dan Leon mau nggak mau harus membiasakan diri kan, mengingat ya status sosialnya Leon gitu udah jadi markgrave ya kan, beda sama Nick yang emang nggak kebiasa gitu kan, dan milih buat keluar ruang pesta aja terus sendirian tuh di balkon. Tapi Dorothea tiba-tiba dateng ya kan, terus ngobrol lah mereka kayak biasa sampai Dorothea tiba-tiba minta Nick buat jadi suaminya, karena ya Dorothea udah kecintaan banget lah sama Nick. Jadi ya yang ngelamar ini Dorothea nih, dan ini bukan hal yang aneh ya di kerajaan Halford, karena iya gimana ya, balik lagi kerajaan Halford kan emang kedudukan wanita lebih tinggi gitu kan. Dan Nick sebenarnya masih ragu di sini, dia bisa bahagia atau enggak gitu kan nikah sama Dorothea. Dia nggak tahu dia suka sama Dorothea atau enggak gitu kan, perasaan Dorothea itu beneran atau cuma love bombing doang ya dia nggak tahu. Apalagi cita-cita Nick kan pernikahan yang biasa aja, makanya dia kedepannya nggak tahu bakal gimana lah. Sekarang aja dia lagi ada di situasi yang tidak biasa ya kan, pesta sosial para bangsawan, nggak biasa gitu kan buat Nick. Dan denger jawabannya Nick, Dorothea nangis itu, tapi ya bukan nangis yang kejer ya, kayak sedih banget gitu. Yang spontan Nick langsung meluk Dorothea, dia nggak tega banget lah ngelihat Dorothea nangis begitu. Dan ternyata adegan itu dilihat sama semua tamu undangan, termasuk Leon, Angie sama Livia. Dan ya itu semua emang udah direncanakan keluarga Rosebladt, lebih tepatnya rencana bapaknya Dorothea atau ya kepala keluarga Rosebladt yang secara nggak langsung pengen ngenalin Nick sebagai tunangannya Dorothea. Nah besok ya pas Leon sama para tunangannya itu udah balik kan ke wilayah Barford, udah kesebar lah itu berita soal Nick yang meluk Dorothea di pesta. Dan keluarga Barford selain Leon ya itu pada stres lah mikirin situasi itu. Kalau yang dipeluk Nick cewek biasa mah yang nggak ada masalah lah, ini yang dipeluk Dorothea gitu kan, bangsawan kelas atas, mana meluknya di depan publik lagi. Ya gimana mereka nggak stres ya kan, yang mereka kira kalau bapaknya Dorothea itu bakal marah itu, yang padahal ya itu semua kan emang udah direncanakan gitu sama ya bapaknya Dorothea. Ya Angie sebenarnya udah ngasih tahu itu gitu kan ke Leon, tapi ya karena Leon nggak peka apalagi soal beginian, ya udah Leon nggak bisa nyegah situasi itulah. Nah kakak sama adiknya Leon tuh kan, si Jenna sama siapa Finlay itu ngomong hal yang sama lah soal mereka agak aneh gitu kan sama situasi pesta kemarin. Tapi ya buat jaga-jaga, Leon sama Balkus bakal nemenin Nick lah buat minta maaf ke kepala keluarga Rosebladt. Dan ya Nick nyalahin Leon lah karena ya situasi ini kan bermula gara-gara rencana Leon yang gak masuk akal gitu, ngasih kalung anjing. Dan ya udah mereka berangkat tuh kan ke mansion keluarga Rosebladt tuh bertiga doang. Dan pas ketemu sama kepala keluarga Rosebladt, bapaknya Dorothea sama Deidre tuh belum juga minta maaf, mereka malah disambut. Udah gitu dia juga ngomong kalau dia seneng nih punya menantu kayak Nick. Yang spontan itu bertigaan pada kaget lah. Nick nyoba ngejelasin semuanya gitu kan, termasuk tindakannya meluk Dorothea kemarin. Tapi bapaknya Dorothea malah nanggepinnya positif banget. Cuma Nick, Balkus sama Leon bisa ngerasain lah aura intimidasi dari bapaknya Dorothea yang
seolah bilang, lu udah nyentuh anak cewek gua, tanggung jawab lu, kayak gitu. Ya makanya mereka nggak bisa ngomong yang aneh-aneh kan. Nick cuma bisa ngomong kalau ya dia suka sama Dorothea, tapi ya status sosial mereka kan jauh banget. Ditambah ya Nick nggak punya prestasi apa-apa kayak Leon yang weh emang prestasinya banyak kan kalau Leon, tapi ya bapaknya Dorothea malah ngasih tahu kalau soal status sosial nggak penting buat dia, yang penting ya kebahagiaan Dorothea. Dan kalau soal prestasi, keluarga Rosebelt bakal ngasih Nick prestasi gitu kan, apalagi ya keluarga Roseblet nanti kan bakal ada investigasi khusus gitu kah buat nyari pulau terapung yang baru, dan bapaknya Dorothea berencana masukin Nick ke dalam tim investigasi itu biar Nick ya bisa ada prestasi lah. Nah, Nick masih ragu tuh kan, karena ya dia yakin kayak masih ada tujuan lain dah dari bapaknya Dorothea. Makanya ya dia nanyain lah soal perjodohan kali ini tuh buat ngebangun koneksi sama Leon kan, yang udah jadi Markgrave sekaligus pahlawan Halford gitu loh. Dan kepala keluarga Roseblade ya nggak ngebantah gitu loh. Emang begitu faktanya, kalau itu emang bener awalnya gitu. Tapi sekarang ngelihat Dorothea kecintaan begitu sama Nick ya, menurut dia kebahagiaan Dorothea lebih penting. Apalagi ya Dorothea kan sampai bilang kalau dia nggak peduli mau tinggal di mana selama bisa sama Nick gitu kan. Mau tinggal di pedesaan kayak mau tinggal di kota kayak mau jadi gelandangan ya, Dorothea nggak peduli, yang penting bisa nikah sama Nick. Secinta itu anjir. Dan ya bapaknya Dorothea pengen gitu kan kalau Nick sama Dorothea saling mengenal lebih jauh dulu lah. Makanya Dorothea dipanggil lah itu buat nemenin Nick keliling wilayah Roseblade. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih coba menurut lo soal cerita Emo Buseka kali ini? Coba tulis tanggapan lu di dalam kolom komentar. Dan ya, kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.